Lihat saja di Aceh, dalam 10 tahun terakhir ketika narkoba terutama jenis sabu-sabu marak terjadi, hampir nyaris tidak ada atau bahkan tidak ada katakanlah suara-suara kritis dari anggota DPR Kabupaten dan Kota, anggota DPR Aceh atau DPRD, serta anggota DPR RI asal atau daerah pemilihan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, titik balik kembali kita bertemu untuk membahas tema-tema, isu-isu atau fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat secara mendalam, lugas, dan terpercaya. Untuk edisi kali ini, saya akan coba mengingatkan lebih awal atau lebih dini soal kemungkinan adanya aliran dana dari narkotika atau narkoba pada proses kontestasi demokrasi 5 tahunan di Indonesia, yaitu pileg dan pilpres termasuk pilkada. Dulu, kenapa ini menjadi penting untuk kita bahas pada edisi ini? Dulu narkoba apapun jenisnya itu selalu akrab dengan dunia malam atau lebih dikenal dengan dunia hitam. Ini tentu saja tak lepas dari para pemakai dan bandarnya yang berasal dari katakanlah kelompok preman atau para penjahat, mulai dari kelas teri hingga kelas kakap. Tapi kini pengguna narkoba sudah sedikit terang-menerang dan menjadi elitis karena telah merambah partai politik serta para politisi di negeri ini, baik eksekutif maupun legislatif, seperti oknum anggota DPR Kabupaten Kota, anggota DPRD atau DPR Aceh, hingga DPR RI maupun para bupati, wali kota, hingga gubernur, baik sebagai pemakai maupun bandar besar. Kondisi real ini atau fakta miris ini juga terjadi di Aceh, ya, bumi Selami Mekah. Ironisnya, uang haram yang berhasil mereka kumpulkan itu menjadi modal untuk bertarung mengadu nasib pada kontestasi pileg maupun pilkada di Provinsi Aceh. Atau paling ringan, para bandar narkoba ini mencuci uangnya dengan menjadi sponsor bagi sejumlah caleg serta kepala daerah di Aceh. Pertanyaannya kemudian, apakah ini begitu mudah? Ya, kegiatan ini tentu saja begitu mudah terjadi dan terwujud karena memang sistem pemilu di negeri kita ini sangat-sangat rawan dan membuka ruang untuk tumbuhnya praktek politik uang dengan subur. Apalagi didukung oleh oknum aparat penegak hukum. Praktek-praktek culas seperti ini semakin menjadi baik di daerah maupun di pusat. Di satu sisi rakyat membutuhkan uang, di sudut lain para politisi butuh suara. Disinilah bertemu pada satu titik, saling membutuhkan dan menguntungkan walaupun hanya sesaat. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang itu, apa target dari para bandar narkoba itu? Dengan menjadi pendukung atau pendulang dana atau sponsor bagi anggota DPR maupun kepala daerah. Dari segi bisnis narkoba sepertinya sangat-sangat tipis ya, karena memang agak sedikit kecil menyentuh aspek ini. Tapi menurut saya ada sisi lain, paling tidak mereka membungkam atau telah membungkam mulut para politisi yang ada di parlemen serta kepala daerah. Lihat saja di Aceh, dalam 10 tahun terakhir ketika narkoba terutama jenis sabu-sabu marak terjadi, sudah menutup praktek ganja, hampir nyaris tidak ada atau bahkan tidak ada katakanlah suara-suara kritis dari anggota DPR Kabupaten dan Kota, anggota DPR Aceh atau DPRD, serta anggota DPR RI asal atau daerah pemilihan Aceh.
termasuk para bupati, wali kota, dan gubernur. Hampir tidak ada yang bicara atau mengkritisi soal peredaran narkoba di bumi tanah Rencong ini. Semua seakan-akan terjadi begitu saja secara alamiah. Pada satu sisi praktek penjualan narkoba jalan terus, korbannya semakin meningkat jalan terus, elit politik juga seakan-akan jalan terus. Mereka berada pada kamar elit, kamar khusus yang tidak bersentuhan. Padahal anak bangsa ini sudah jauh banyak yang menjadi korban. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, Aceh menempati posisi ke-6 di Indonesia sebagai daerah darurat dengan status narkoba. Tentu saja status ini tidak bisa main-main. Tapi apa hendak dikata antara status peringkat 6 nasional atau Indonesia dengan fakta yang ada di lapangan sepertinya selalu bertolak belakang atau masing-masing berjalan sendiri tanpa ada proses bagaimana untuk mencegah atau paling tidak menghambat korban dari para narkoba ini. Lantas bagaimana aliran dana dari bandar narkoba ini untuk partai politik serta anggota legislatif maupun eksekutif termasuk di Aceh? Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Petrus Rehat Golos, mengungkap bahwa ada fenomena terjadi narkopolitik ya, dalam peredaran narkoba di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Aceh. Menurut Petrus, modus baru peredaran narkopolitik ini melibatkan para tokoh politik sebagai pengedar. Nah, ini menarik. Mereka berjualan narkoba untuk kepentingan pribadi dan politiknya. Sementara itu, Ketua Indonesia Narcotics Watch atau INW Budi Tanjung juga menyebut potensi politikus dalam menjalankan bisnis narkoba sangat besar karena memang mereka mencari biaya politik yang kian hari selalu tinggi dan semakin tinggi untuk kebutuhan menjadi seorang wakil rakyat. Ia mengungkap fenomena ini sebenarnya sudah lazim terjadi di Indonesia apalagi mendekati pemilu yang tidak akan lama lagi. Kita akan menghadapi sekitar kurang lebih 240 hari lagi. Kita akan menghadapi Pileg dan Pilpres, sementara Pilkada akan berlangsung pada bulan November 2024. Menurut dia, situasi ini tentu saja dipengaruhi oleh pencarian sumber dana politik yang tinggi, supaya para caleg itu bisa mengikuti kontestasi dan menang. Nah, kemungkinannya bagi mereka untuk mencari biaya politik dari uang-uang yang haram dari praktek-praktek kejahatan seperti bandar narkoba. Sebenarnya ini juga bukan hal baru di Indonesia maupun Aceh. Ya, mungkin Anda masih ingat apa yang dilakukan oleh Usman Sulaiman, mantan ketua PKB Biren, Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Biren, dan juga anggota DPRK Biren dari fraksi atau dari Partai PKB yang ditangkap BNN beberapa waktu lalu dan diketahui kemudian dia adalah salah satu bandar narkoba jenis sabu kelas kakap yang ada di Aceh atau bahkan Indonesia. Saat menjalani hukuman di lapas ID Kabupaten Aceh Timur, Usman pun akhirnya berhasil kabur dan hingga kini belum bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum. Inilah salah satu contoh miris ya. Itu sebabnya maraknya peredaran narkoba di Indonesia dan Aceh tidak terlepas dari peran atau keterlibatan oknum-oknum tertentu, baik oknum di lapas maupun oknum aparat penegak hukum seperti polisi. Ini sudah menjadi rahasia umum. Lagi-lagi ini sudah menjadi rahasia umum bahwa ada oknum aparat penegak hukum yang nakal atau membentengi bandar narkoba. Mungkin kita juga pernah mengikuti testimoni atau pengakuan almarhum dari Freddy Budiman, seorang bandar narkoba kelas kakap di negeri ini. Dalam beberapa wawancara dan pengakuannya kepada media pers, Freddy juga mengaku bahwa apa yang dia lakukan tak lepas dari keterlibatan atau perlindungan dari oknum-oknum tertentu di negeri ini. Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri juga menyebut
bahwa mereka menemukan adanya indikasi aliran dana dari jaringan peredaran narkoba yang akan dipergunakan pada pemilu 2024 mendatang di Indonesia. Lagi-lagi, tentu saja bicara Indonesia tidak lepas dari Aceh. Nah, dugaan adanya aliran dana jaringan narkoba tersebut didapat dari penangkapan terhadap sejumlah anggota legislatif dalam beberapa waktu belakangan. Dari hasil penangkapan itu, terjaringlah anggota legislatif di beberapa daerah yang diduga ikut menjadi pengguna barang haram tersebut sekaligus pengguna dari dana peredaran gelap narkotika untuk kontestasi elektoral di 2024 mendatang. Begitu kata Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi kepada media pers pada Rabu 24 Mei 2023 lalu. Meski begitu, Jayadi tidak merinci terkait sejumlah anggota legislatif yang ditangkap dalam kasus narkoba, termasuk soal rincian aliran dana yang diduga ikut mendukung kontestasi di pesta demokrasi tersebut. Jayadi hanya menekankan kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkotika, termasuk aliran dananya. Salah satunya dengan menggelar rapat kerja teknis Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Bali tanggal 24 sampai 25 Mei 2023 lalu. Kondisi dan situasi ini memang mirip seperti yang terjadi di Filipina. Modus baru politisi yaitu menjadi penjual narkoba. Peristiwa-peristiwa ini ataupun kejadian-kejadian ini juga pernah terjadi di negara lain selain Indonesia, khususnya negara-negara yang memang ada darurat narkoba seperti Meksiko, Kolombia, Afghanistan, dan tentu saja Filipina dan Indonesia. Lagi-lagi, sahabat titik balik, mudah-mudahan kita ke depan menjelang kontestasi pilkada ini sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, Anda lebih hati-hati, jangan tergiur untuk menerima atau memilih para politisi yang akan bertarung pada kontestasi 2024 mendatang, para pengguna narkoba atau setidaknya terindikasi menjadi bandar narkoba. Pilihan yang tepat untuk politisi bersih akan menjadikan parlemen kita bersih bermartabat. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.